Nah, jadi ada memang pernikahan yang tidak didasari ketakwaan dan ada pernikahan yang didasari ketakwaan. Di antaranya tadi ya, karena memang itu perintah dari Allah. Kemudian juga bagian daripada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman rogiba an sunnati an nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku kata Nabi Muhammad SAW. Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang dia tidak pengen menikah, maksudnya yang benci, ya kalau nggak menikah karena suatu hal nggak masalah. Kalau benci sunnahnya Nabi, ya maka falaisa minni, bukanlah dia dari golonganku. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalawatu wassalamu ala rasulina karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Teman-teman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas berbagai kenikmatan yang telah dikaruniakan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat semuanya teman-teman? Sudah sarapan? Masya Allah. Senang banget kalau lihat jenengan bahagia. Dan tentu kami juga ikut sedih kalau lihat raut wajah jenengan semerawut. Makanya walaupun banyak masalah dan banyak mas-mas yang lainnya, gitu, kita harus berupaya, gitu ya. Bukan berarti menyembunyikan masalah, tapi memang kita juga harus bisa mengemas masalah. Nah, teman-teman, di kajian sakinah kita, kalau di pertemuan yang lalu kita udah membahas tentang kebahagiaan rumah tangga, ya, macam-macamnya apa saja. Ya, kemarin diantaranya bahwa istri itu bagaikan lilin, ya kan? Apabila suami mengetahui bagaimana memegangnya, maka lilin itu akan menjadi penerang yang baik. Tapi kalau sang suami keliru memegangnya, maka kedua tangannya bisa terbakar olehnya. Artinya bahwa istri itu Masya Allah, kalau kita bisa memperlakukan baik untuknya, dia juga akan membawa dampak yang baik untuk kita. Tapi kalau kemudian kita berbuat zalim kepadanya, ya akan muncul namanya zalim itu pasti gelap. Ya, zalim itu gelap. Ya, inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Sedangkan kezaliman itu dia adalah kegelapan di hari kiamat. Di dunianya pun juga akan menghasilkan kegelapan, apalagi kelak di akhirat. Maka tidak boleh di antara kita ya saling melakukan kedzaliman, baik suami ke istri ataupun istri kepada suami. Harus baik. Maka Nabi mengatakan khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku kata Nabi Muhammad SAW adalah yang terbaik untuk keluargaku. Maka kalau kita bisa interaksi dengan orang saja, Masya Allah ya, bisa ngatur senyum, bisa unggah-ungguhnya ada, kepada keluarga harusnya itu lebih dimunculkan lagi. Ya, ada orang-orang tuh laki-laki itu kepada temennya itu loyal banget, tapi untuk keluarganya pelit banget. Ada. Kalau suami-suami di sini gak ada yang pelit kan? Aman ya insya Allah ya. Jangan sampai istrinya sampai memarkup uang nota pembelanjaan gitu ya. Ya, kenapa dia markup? Karena memang kalau nggak di markup nggak dikasih sama suaminya. Ini bukan ngikuti berita yang beredar ya. Ini maksudnya ya karena baca postingan aja gitu ya. Ada yang ya sudut pandangnya macam-macam. Kenapa sampai dia ngakali nota, misalkan beli misalkan kalau nasi pecel kan nggak mungkin pakai nota ya, sebagian tempat maksudnya di emperan-emperan pasar itu kan nggak mungkin pakai nota. Misalkan harganya 5.000 kemudian dibulatkan jadi 6.000, itu dibulatkan apa enggak ya? Itu. Tapi itu ada beberapa sudut pandang. Ada yang mengatakan, oh istri kok kayak gitu ya? Ya Allah, astagfirullah. Masa sih sampai mau ngambil kekayaan suaminya dengan cara begitu? Tapi ada yang juga sudut pandangnya berbeda. Kalau si istri itu tidak ngakali kayak gitu, ya Allah, tuntutannya besar, tapi kemudian nggak ada dana yang diberikan. Ada yang begitu. Makanya kalau saya, manajemen saya itu
masalah duit itu kami kan nggak doyan duit ya. Mau dilaci wis gitu aja. Uang mau ngambil, wis ambil dilaci. Yang penting pokoknya dicatat. Gitu. Ya tetap harus ada hitungan, nggak terus jar-jar gitu dicatat. Nanti kita bisa koreksi buat apa gitu. Makanya pemahaman uang suami, uang istri, wah itu harus didudukkan itu perkaranya supaya seorang istri tidak semena-mena. Pokoknya uang suami, uang istri sampai seorang suami belas nggak boleh bawa uang. Kadang-kadang gitu. Ya ini kadang-kadang merepotkan. Dan di sini juga disampaikan musuh kebahagiaan rumah tangga adalah kritik pedas yang terus-menerus dan kecurigaan tanpa ragu. Perhatikan nih. Musuh kebahagiaan rumah tangga adalah kritik pedas terus-menerus diucapkan dan penuh dengan kecurigaan tanpa ragu. Artinya begini, dia tidak banyak menghargai apa yang dilakukan oleh suami atau istri, tapi dia melihatnya dari pandangan yang terus mesti kurang. Kamu tuh sebagai istri harusnya begini, 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 gitu. Sama juga si istri bilang begitu juga suaminya. Kamu tuh suami tuh harus begini, begini, begini. Apalagi suka membanding-bandingkan dengan keluarganya orang lain. Wah itu paling nggak enak tuh jemaah. Ya. Kritik pedas, kecurigaan terus-menerus. Itu. Jadi setiap ada suami kemana itu langsung dicurigai. Mesti itu. Saya kok aromanya mesti aneh ini. Kalau di rumah kecut kok gosong itu mesti wangi. Gitu. Bapak-bapak wangi di rumah atau wangi di luar? Di luar ya. Saya suka kalau punya jamaah jujur-jujur kayak gini. Iya. Jadi kalau di rumah saja bapak-bapak bisa wangi, ya tolong di rumahnya juga bisa wangi. Jangan dikira yang suka wangi itu hanya bapak-bapak saja. Ibu-ibu itu juga suka wangian. Itu sebenarnya. Cuman kan kadang-kadang bapak-bapak ya sukanya kalau istrinya wangi, tapi kadang-kadang bapak-bapaknya sendiri berperilaku apa? Itu wapek wis. Ini hal yang harus diubah. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan berwangi-wangilah kalian. Bahkan di antara sunnah yang sunnah Nabi dilarang menolak ketika dikasih minyak wangi. Ya, jadi nggak boleh kita itu dikasih minyak wangi kemudian kita menolak. Dan di antara kecintaan Nabi Muhammad SAW adalah kepada wangi-wangian. Ya, wangi-wangian. Maka kalau seorang suami di rumah, dia juga harus berupaya untuk harum, untuk ini. Ya, coba jangan tiba-tiba dandan semprotan minyak wangi. Reaksi anak apa? Biasanya pertanyaannya apa? Oh iya kan? Gitu biasanya. Ini kalau menunjukkan biasanya kalau di rumah sak-sak itu. Gitu. Coba sekarang dibangun gitu. Walaupun di rumah mau baca buku di ruang tamu, mau lagi apa gitu mandi yang bersih, terus sisiran ganteng kayak gitu, semprot gitu. Awal-awal mungkin anak istri tanya, "Maaf, ayah mau kemana?" Gitu kan? Atau anaknya, "Ayah mau kemana sih?" Gitu kan? Udah awal-awal begitu mungkin. Tapi nanti kalau udah biasa, anak-anak dan istri pun udah paham. Ya, oh ini nih kayak begini ayah mau baca buku, apa ayah pengen istirahat, wangi gitu loh. Nggak wah gitu dia malah. Makanya berwangi-wangilah kalian. Kalau kalian tidak memiliki sesuatu yang digunakan untuk wangi-wangian, apa? Sebaik-baik minyak wangi adalah air. Coba tuh. Ya, sebaik-baik minyak wangi adalah air, artinya sregep mandi. Paham sampai di sini? Kalaupun tidak wangi, setidaknya menghilangkan apa? Iya, gitu loh. Bisa jadi loh rumah tangga geger tuh mau goro-goro, sing wedok apa sing lanang rata wadus. Ya, ada air kok tayamum terus loh ya, Pak. Ya, tayamum itu jika kamu tidak mendapati air atau ada air tapi kamu tidak berkemampuan untuk itu, ya, misalkan sakit gitu. Saya pernah punya teman ya orang Arab ya, mungkin ini oknum mungkin ya, emang dia itu jarang mandi ternyata, tapi wangi terus. Jadi kemana-mana itu bawa minyak wangi sar-sar. Jadi kalau jangan ketemu teman wangi itu, ya bukan berarti terusnya jarang ngatus ya, jarang ini. Ya ini teman saya waktu itu, saya ketemu gitu. Emang gitu ya, wangi-wangi terus gitu.
Nah, sekali lagi, kalau nggak ada minyak wangi ini, mandi tuh Masya Allah akan membuat seger ini. Coba kalau dia lagi penat, lagi ada masalah ini kayak dang, waduh sing seger nu, sebagian dari masalah itu Insya Allah berkurang. Karena masalah kita itu gak gelematus itu diantaranya. Gitu. Itu. Di rumah itu kadang-kadang kan kalau nggak ini kan kose. Tapi dengan mandi itu nanti seger, ngobrol penak. Ngobrol dengan suami istri kalau sing siji baune pete, siji jengkol, ya Allah. Terus koyo apa itu? Ya, wis enggak asik blas. Oh, nek aku asik kok cinta kok. Alah. Aku walaupun bau pete, jengkol ya tetap cinta. Gitu ya. Tetap itu fitrah ya. Nah, jadi kemudian curiga, oke deh waspada itu boleh. Tapi curiga yang mengarah kepada suudzon itu jangan. Yang penting diklarifikasi saja. Klarifikasi saja itu akan enak. Apalagi suami istri. Klarifikasinya jangan ke orang lain. Mbak, mohon maaf, aku tolong ya Mbak ya. Suamiku tolong diawasi ya Mbak ya. Kok aku tuh Mbak, kok curiga ya. Dia tuh setiap pulang itu mesti HP-nya didelik terus. Ya di WA temennya yang di sekantornya itu. Tolong Mbak, dia tuh yang paling akrab dengan siapa toh Mbak gitu. Apalagi sudah ada kalimat-kalimat begitu, nanti arahnya tajasus, mencari apa? Kesalahan. Dan qadarullah yang suaminya tadi ternyata sering beli es teh ke teh Tanti. Misalkan. Ya, itu langsung itu. Oh, udah ketemu Mbak masalahnya. Apa? Mesti bendino beli teh dia ke yang itu tuh. Gitu. Coba Mbak dipoto. Wah, dipoto. Jegrek kirim ke. Lah ya bener toh. Itu selama ini firasatku emang sudah begitu. Wah, benar-benar kan firasatnya. Padahal tidak sebegitunya. Ya. Nah, kecurigaan yang berlebihan menjadi suudzon, akhirnya apa? Kita mencari data itu nanti. Mending klarifikasi masing-masing saja. Kenapa gini begini? Oh mungkin ada urusan yang belum selesai. Perubahan karakter tuh harusnya akan nyata, akan kelihatan. Ya bahkan ini juga menjadi indikasi juga sih sebenarnya. Ya kalau saya pernah baca perkataan Syekh Mahmud Al-Misri itu, kalau suami itu bermaksiat, maka karakter istrinya akan berubah loh. Unik loh. Saya juga nyambungnya gimana gitu. Kalau si suami itu banyak maksiat, banyak melakukan keburukan, akan muncul perilaku yang tidak baik dari istrinya. Kesambungannya di mana? Wallahu ta'ala alam bishawab. Ya, beliau mengatakan seperti itu. Ya, bisa saja karena dia maksiat, ya, apalagi maknya dibawa nggak halal. Ini juga akan mempengaruhi keadaan istrinya. Gitu. Apa sebaliknya Ustadz? Wallahu ta'ala bishawab. Nah, kita lihat di sini, kehalusan dan kelembutan adalah hiasan wanita. Dengan itulah ia mampu menundukkan laki-laki yang paling bengis sekalipun. Seperti halnya kemarahan, pertengkaran dan percecokan dapat mengubah suami yang tenang menjadi setan yang selalu akan membuat tipu daya. Jadi keadaan istri yang lembut, yang sabar, dengan izin Allah, itu nanti akan merubah karakter suaminya yang keras, yang bengis, yang jahat. Itu kalau istri itu melatih sabar, ya lembut, ya menasihati dengan baik, insya Allah akan berubah dengan izin Allah biidznillah. Ya, tapi sebaliknya tidak sedikit wanita-wanita itu yang merubah karakter suami. Ya, jangan bilang, oh itu aku bisa seorang nikahi aku soleh biang loh, aku mau wape loh. Tapi gue super nikahi aku remu itu, kayak gitu. Kayaknya aku diubah oleh istriku. Kadang-kadang memang muncul suami yang baik terpengaruh oleh istri yang nggak baik. Ini dititik tekankan memang artinya untuk para wanita, ya jadilah wanita solihah dengan penuh kelembutan, kesabaran, memohon kepada Allah agar karakter suaminya itu berubah menjadi baik. Jangan tunggu-tungguan. Kenapa ibu nggak baik? Aku akan baik kalau suamiku baik. Kenapa bapak nggak baik? Aku akan baik kalau istriku baik. Kapan baiknya? Mulai saja dari masing-masing kita. Nggak usah nunggu baiknya pasangan. Nah, kemudian di sini dikatakan juga, tidak ada yang lebih baik daripada kelembutan dalam mewujudkan kebahagiaan rumah tangga. Ya, dimulai dari kelembutan akhlak. Saya melihat beberapa kasus itu begitu. Ya.
Jadi memang awalnya si lakinya dulu tak ceritakan itu, si lakinya itu perampok, tukang begal, tapi karena istrinya lembut dengan izin Allah dia berubah. Apa mutlak Ustaz? Kalau namanya mutlak enggak, karena petunjuk hidayah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kebahagiaan rumah tangga tumbuh ketika istri membuat suaminya menyenangi yang halal dan membenci yang haram. Kebahagiaan rumah tangga akan tumbuh ketika istri membuat suaminya menyenangi yang halal dan membenci yang haram. Akan muncul dalam rumah tangga itu harusnya namanya apa? Ghirah. Ghirah itu kecemburuan. Dan kemudian juga di sana akan muncul ghibthah. Ghibthah itu keirian untuk melakukan kebaikan. Kalau misalkan kita buat imbang aja deh. Seorang suami misalkan, dia menikah dengan seorang wanita, dia menjadi istrinya. Dengan menikah itu, kok si istri ini ada perubahan yang signifikan. Apa diantaranya? Semakin semangat ibadah, ya, semakin menjauh dari maksiat. Berarti Masya Allah, inilah laki-laki yang idaman. Suami idaman itu begitu. Bisa mempengaruhi istri yang awalnya suka keburukan menjadi berhenti dari keburukan, yang awalnya malas melakukan kebaikan menjadi semangat melakukan kebaikan. Ini suami yang idaman. Begitu juga seorang istri. Awalnya suaminya itu ya 3 hal, halal, haram, hantam. Ya, tapi ketika menikah ya selalu dapat nasihat sama istrinya. Mas, kalau kayak gitu tuh mohon maaf ya mas, itu boleh nggak disyariat? Pertanyaannya begitu, nggak langsung. Ya mas, kamu membawa kami ke neraka ya? Nggak gitu. Tapi pertanyaan itu ngajak pertanyaan diskusi misalkan. Ya misalkan perkara ribawi. Jadi sing suami ini kan modelnya nilai-nilai duit ke orang-orang itu. Ya 1 juta, 2 juta, nanti balik 1.200.000, gitu, 1.500.000 gitu. Istrinya udah ngaji. Mas kalau model kayak gitu itu kok tahu saya nggak boleh ya mas ya? Kalau menurut mas gimana? Oh diajak diskusi. Memang nggak boleh toh? Yang nggak boleh itu kayaknya riba itu menurut saya mas yang saya kaji itu. Ya kemudian dia belajar, ya kita tanya Ustaz yuk, riba apa enggak? Boleh apa enggak toh? Oh ternyata dia tahu, oh ternyata riba. Dia dihentikan. Nggak mau lagi praktek-praktek yang seperti itu. Masya Allah. Menikah dengan istrinya tiap malam bangun gitu untuk tahajud gitu. Ya, kemudian suaminya dibangunkan, mas, capeknya kayak apa, yuk tahajud tuh mas. Ya, awalnya pakai lama-lama mau, Masya Allah. Inilah istri dan suami yang idaman itu seperti itu. Nggak mesti hartanya banyak, ya, nggak mesti sering piknik, tapi membuat pasangan cinta kebaikan dan membuat pasangan jauh dari kemaksiatan itu diantara dari suami istri yang idaman. Jangan justru ibarat yang ikut tahu yang dilakukan suami ini jelek. Kan itu kan suami, aku ikut aja. Gitu kan aku kan apa sih? Aku kan hanya seorang istri. Oh nggak bisa begitu. Tahu istrinya yang ngajak gitu. Aku sih sebenarnya nggak cocok, tapi istriku kayak begitu. Ya udah kita ikut istri aja. Toh nanti kalau ada apa-apa yang tanggung jawab adalah istriku. Nggak bisa. Justru apa yang terjadi pada istri, seorang suami yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban. Dia sudah apa belum untuk mendidik istrinya supaya tidak melakukan kemaksiatan. Itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kepada siapa? Suaminya. Ya, paham sampai di sini teman-teman ya? Ya, jadi jangan kalau ada yang lihat kayaknya istri lagi nggak baik urusannya, ya dikasih tahu ini nggak baik. Kalau itu ada kebaikan, ditasjih, dimotivasi, dikasih apresiasi, gitu. Ya, saling menasihati. Masya Allah. Itu apa banyak ya? Ada seorang suami istri yang awalnya jauh dari agama karena istrinya peduli, suaminya berubah. Ya, karena suaminya peduli, istrinya berubah. Masya Allah. Nah, sebelum masuk bab baru, di sini kita sampaikan lagi. Pergilah menuju akhir dunia bersama diri Anda sendiri dan pergilah menuju akhir kesabaran bersama istri Anda. Masya Allah. Ya, poinnya di sini adalah bagaimana supaya kita ini untuk menghadapi seorang istri itu harus dengan penuh kesabaran. Ya. Sabar ya Bapak-bapak ya. Bisa sabar Pak.
Insya Allah ya. Kalau ibu-ibu ke suaminya sabar nggak Bu? Insya Allah Ustaz. Ya saya tuh cuma pengen nyari surga aja kok Ustaz. Saya pernah bilang ibu-ibu itu kan udah saya sampaikan toh, surga itu kan sebagian hadis mengatakan ada berapa pintu? Surga ada berapa pintu? Ambil yang 8 ya. Ada sama nih ya, delapan pintu surga. Lah ini kan untuk mendapatkan 8 pintu surga ini 9 namanya jemaah. Kan enak banget tuh kata Nabi. Idza sholatil mar'atu khamsaha, kalau dia sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia puasa bulan Ramadan, wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya, ya dia jaga kemaluannya, dan apa? Wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati apa? Suaminya. Kalau 4 hal tadi dikerjakan dengan baik, ya, sholatnya, puasanya, jaga kehormatan, taat sama suami, kilalah dikatakan kepadanya, udkhulil jannata, masuklah kamu ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga mana yang kamu sukai. Berarti kan kalau kita ambil keterangan yang surga itu pintunya ada berapa tadi? 8 misalkan, ya kan? Berarti yang taat tadi itu ada 4 hal tadi, dia bisa masuk dari pintu mana saja. Saya ditawar sama ibu-ibu. Ustaz, yang poin 1, 2, 3 alhamdulillah aman Ustaz. Yang poin 4 aku nggak melakukan, nggak apa-apa ya, dan aku nanti nggak apa-apa kok dikurangi pintunya yang 2, nggak apa-apa. Jadi pakai logika. Kalau 4 berarti berapa? 8 kan? Ya. Berarti per tadi nilainya berapa? 2 gitu loh ya. Jadi sholat 5 waktu 2 pintu. Terus puasa Ramadan 2 pintu. Menjaga kehormatan 2 pintu. Taat sama suami 2 pintu. Nah, ada ibu-ibu tuh nawar, sing taati aku gak. Aku abot aku jujur aja. Aku tak masuk surga pakai yang 6 aja. Ya. Maksudnya biarkan aku kalau enggak sampai suami itu gitu. Aku nek sing nomor 4 iki iso tenan angel pokoke wis aku tak mlebu liwat pintu sing wae gitu. Jadi aku iso. Ya bisa ini satu paket ya, Mak. Enggak terus dikurangin loro terus ini gitu enggak ya. Menunjukkan bahwa perkara itu perkara yang sangat penting sekali ya untuk seorang wanita. Bahkan coba ya sampai puasa sunnah saja kalau suaminya hadir di rumahnya dilarang seorang istri puasa sunnah tanpa seizin suami. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ketaatan kepada suami itu harus dilakukan dan mutlak selama tidak memerintahkan untuk bermaksiat. Nah, kemudian dari kebahagiaan ini apa? Modalnya apa? Untuk memperolehnya, maka di dalam kitab ini dikatakan modal bahagia adalah takwa. Modal bahagia adalah takwa. Ya, modal bahagia adalah takwa. Sederhana saja misalkan kita bacakan definisi takwa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib gitu ya. Di antara makna takwa itu adalah wal qanaatu bil qalil. Yaitu seorang hamba bisa qanaah ya terhadap pemberian Allah yang dia merasa bahwa ini adalah sedikit. Qanaah ini di antara prinsip rumah tangga sakinah. Ya, qanaah menerima segala apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Taala. Ya, karena kadang-kadang terlalu silau. Itu tadi banding-bandingkan. Ya ibu-ibu itu kalau nggak direm itu kadang-kadang saling tanya jawab dengan temennya. Wene, sebulan lu dikai bojomu piro? Ngono. Aku 5 yuto. Oh, 5 yuto. Wena emen lho. Kowe piro? 2,5 juta. Nah gitu misalkan. Kok koncone neh. Lah kowe, aku 5. Iya. Tambahan remuk ae jamaah. Apalagi sing ditekok wis semakin jawabannya tinggi. Mas, aku telu siji ngono. Padahal belum tentu benar juga kan mereka tapi langsung merengut kayak. Mas ternyata orang paling pelit itu jenengan gitu. Kok iso? Kayak telu siji, kayak 30, kayak 15. Aku loh kayak 2,5 juta gitu. 2,5 juta misalkan.
Belum tentu juga. Apalagi mungkin beda juga. Dia memang dikasih 30, ternyata cicilan tanah, rumah macam-macam banyak. Lah jenengan dikasih 2,5, ya masya Allah, rumah sendiri, ya toh, mobil dibayari pajaknya mertua, terus apalagi data dibayari perusahaan. Jadi jenengan walaupun 2,5 janjinya udah utuh bersih itu. Yang 31 bisa tadi bisa jadi dicak-cak kayak itu, kari-kari mangatus sewu gitu loh. Kadang-kadang kita kurang kona'ahnya. Coba kalau kona'ah ini ada dalam rumah tangga. Asik banget, enak banget. Yo temennya piknik, ya dia ikut bahagia. Alhamdulillah, koncoku iso piknik, begitu. Ya sak kompleks yang kabeh piknik sing ora kono dhewe. Yo ngatur hati, alhamdulillah komplek ini serasa milik kita ya Mas ya. Gitu. Itu aja enak gitu ya. Jadi nggak ribet. Tapi kalau orang tuh nggak ada konaahnya, udah. Oke, teman-teman yang berbahagia, maka modal yang terpenting dalam kebahagiaan adalah ketakwaan. Sesungguhnya faktor terpenting dalam kebahagiaan suami istri adalah tegaknya rumah tangga atas dasar cinta dan ketaatannya kepada Allah, dan itulah takwa. Misalkan di dalam surah Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhilla, pertemanan yang akrab itu yauma idzin, di hari itu nanti, di hari kiamat, adalah ba'duhum li ba'din adu. Satu kelompok dengan kelompok yang lain akan menjadi padu gitu loh, bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali persahabatan akrab yang dibangun atas dasar ketakwaan. Jadi rumah tangga itu kayak masjid, ada yang usisa ala ghairi taqwa, ada yang usisa ala ghairi taqwa, ada yang usisa ala taqwa. Ada rumah tangga yang dibangun atas dasar ketidaktakwaan, ada juga rumah tangga yang dibangun atas dasar ketakwaan. Di situ ada maksud, tujuan masing-masing. Loh, ada loh ternyata pernikahan itu tok-tok men ternyata. Tahu teman-teman? Jadi kayak settingan, udah kerjasama. Kamu nanti tok-tok men nikah sama aku ya, gitu. Ya, nanti ini kemana gitu. Tok-tok men, gitu. Ada lagi yang nikah itu hanya untuk menyakiti mantannya. Ya Allah, mantan loh, jadi disakiti coba. Jadi ada. Ya, niatnya dia nikah itu untuk dendam, nggak ada cinta kepada suami yang itu, tapi dalam rangka untuk nyakiti yang sana. Ada juga nikah itu yang tujuannya apa? Untuk memperbaiki keturunan. Dan ini benar-benar konsultasinya ke saya, dan saya bubarkan pernikahannya, tapi nggak bubar. Itu saya menyarankan, karena ini ada seorang laki-laki, ya toh, mohon maaf, dia ya posturnya nggak, ya mirip-mirip saya, maksudnya nggak terlalu tinggi, gitu. Qadarullah dia tuh berkeinginan punya anak yang putih, dhuwur, iya, bangir, kayak gitu-gitulah. Ya, jadi dia itu diarepi orang yang menurut dia speknya nggak masuk. Dia itu bisa ngatur, ini nilainya sekian, kok bisa ya nilai-nilai kayak gitu. Wah, ini nilainya 4 Ustaz, mah aku, ya Allah. Nah, suatu ketika ada mbak-mbak menurut dia nilainya 95 lah, gitu. Kalau di nah kemudian dia datang ke Mas itu, ya dia datangi si Mas itu, terus dia bilang, Mas, kamu mau nggak menikah dengan aku? Langsung kaget dia. Ya habis itu nggak ada kata kecuali iya, gitu. Tapi kata mbak ini, aku ini orang terdolimi Mas, gitu. Terdolimi apa? Saya ini ditinggal lari oleh pacar saya. Kayak saya ini udah hamil, gitu. Ya, kemudian sisi laki-laki ini dia bingung, ya Allah, sebenarnya aku nggak mau, tapi kok yo eman-eman, ini mbaknya gede, dhuwur, putih. Sejak awal dia pengen punya anak apa? Yang kayak begitu. Dan akhirnya diterima sama si itu. Nah ketika sudah nikah, awalnya yo pengen diakrab-akrabin begitu toh, setelah udah lahiran, ya Allah, ternyata apa? Si mbak ini nggak mau disentuh sama sekali sama si laki ini. Bahkan diajak jagong barengnya moh. Gitu. Terus 2 tahun pernikahan,
nemui saya, masnya ini. Saya bilang, kamu udah kayak begini-gini berapa tahun? 2 tahun Ustadz. Terus tujuan awalmu apa dulu? Yaitu pengen punya anak yang gede, dhuwur, putih, ngono tat. Akhirnya waktu itu kamu terima dia, Terus kamu hubungan suami istri enggak? Tak cedake moh tat. Aku dikibatke kok. Kan gede dhuwur kono ambek sing iki dimaklok ngono ae jatuh kan dia. Ya. Terus udah. Kalau memang kayak begitu keadaannya, kamu udah berupaya untuk memperbaiki nggak bisa, tinggalkan gitu. Manitat, ya halah, nah aku nek iki tak lepas, gung mesti nek entuk neh lho tat. Iki golek apa? Wong entuk ya ora iso. Ya. Pokoknya nggak bisa gitu ya, nggak tahu akhirnya dia. Tapi udah tak kasih tahu bolak-balik, dia datang bolak-balik, yo gitu mau sambat gitu, dikasih masukan, jawab. Nek curhatin mbok yo nek anu tuh lah nggak tahu dia tuh mau minta nasihat atau mau menasehati aku nggak tahu gitu. Menurut saya begini, bentar tak lanjutkan. Piye to wong iki? Gitu. Menurut saya bilang gitu. Anu ya tat, wes angel main. Gitu. Nah, kadang-kadang ada orang yang nikah itu kayak gitu dan akhirnya nggak tercapai juga. Tuh. Ada orang nikah memang gara-gara untuk nyari warisan gitu. Makanya dia ketika ada biodata itu dicek kira-kira bu pak sugih apa ora. Nek misalkan sugih wi anake nomor berapa. Pak alhamdulillah anak nomor 1, Pak bu loro kabeh. Wes dia cocok iki gitu. Karena ya cocok iki kita gak lama lagi. Wah, ini tujuan pernikahan apa? Kalau ya itu aja. Banyak ada pernikahan yang usisa ala ghairi taqwa. Yang dibangun itu bukan atas dasar ketakwaan. Nah, kalau kita kan beda. Nikah kita ini satu diantaranya perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Ya, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah oleh kalian dari wanita-wanita itu ya 2 atau 3 atau 4. Ya, wa in khiftum alla ta'dilu, kalau ada rasa takut kamu untuk nggak bisa berbuat adil, fawahidah, maka cukup 1 yang kamu lakukan. Kayak kita ini kan fawahidah semua kan ini kan? Ya, insyaallah teman. Wa in khiftum ala ta'dilu, karena kita ini takut berbuat adil gitu. Akhirnya kita 1. Ya nggak apa-apa. Walaupun kita sering dibully sama orang penakut ya, gitu. Nggak masalah. Itu buktinya ya. Gitu aja daripada enggak kok. Allah. Gitu ya. Nah, jamaah yang berbahagia, ya, laki-laki semuanya pengen karepe, gitu. Karepe, ya. Kecuali yang di depan ini, beda gitu. Bedanya apa? Luweh karep meneh gitu. Ya, tapi banyak hal yang membuat tidak neh. Ya. Jangan manas-manasi ya jamaah. Sampai mana tadi? Ya. Nah, jadi ada memang pernikahan yang tidak didasari ketakwaan dan ada pernikahan yang didasari ketakwaan. Di antaranya tadi ya, karena memang itu perintah dari Allah. Kemudian juga bagian daripada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman rogiba an sunnati an nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku, kata Nabi Muhammad SAW. Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang dia tidak pengen menikah, maksudnya yang benci, ya kalau nggak menikah karena suatu hal nggak masalah. Kalau benci sunnahnya Nabi, ya maka falaisa minni, bukanlah dia dari golonganku. Aku lupa jamaah, ternyata ini hari Jumat ya. Jadi sebentar ini ngobrol kayak gini tuh asik masalahnya. Oke, jamaah yang berbahagia. Kemudian nikah juga digunakan untuk apa? Orang yang bertakwa itu untuk menjaga kehormatan, gitu. Ini yang di atas takwa itu diantaranya karena Allah, mengikuti sunnah Nabi, menjaga kehormatan. Ya, makanya hukumnya beda. Orang yang melakukan mohon maaf zina, yang dia udah menikah dan yang belum menikah itu beda hukumnya. Gitu. Maka dengan menikah ya secara biologis ya dapat tersalurkan dengan baik dan masya Allah. Jamaah berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketaatan ini memiliki pengaruh besar dalam menyatukan suami dan istri. Kalau sudah karena ketakwaan dan ketaatan, ya fokusnya udah bukan lagi masalah kecantikan, bukan masalah kegantengan, bukan masalah punya uang apa nggak punya uang, karena dia sudah satu kesatuan gitu. Jadi udah bukan lagi membahas ya hal-hal yang remeh-remeh kayak begitu.
Tapi bagaimana kendaraan ini sudah menuju belum ke arah surga, sudah belum dibekali dengan perbekalan yang baik. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah, paragraf terakhir di sini, karena hanya Allah yang memberikan petunjuk, keberkahan, dan yang dapat menyatukan hati. Untuk itu, ketakwaan menjadi modal utama untuk keluarga bahagia. Terus diperbaiki rumah tangganya, dievaluasi ya, dan macam-macamnya. Kalau ada kesulitan, ini apa masalahnya, dicek lagi. Jangan-jangan ada kemaksiatan dalam rumah tangga kita, dicek lagi. Jangan-jangan ada kedoliman dalam rumah tangga kita, ya, atau orientasinya yang macam-macam. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita masuk ke tanya jawab. Ada yang ditanyakan teman-teman? Di atas namakan temennya juga boleh. Misalkan ini saya ada titipan pertanyaan gitu juga boleh. Cukup? Cukup ya? Sambil direnungkan masing-masing ya. Ya, buku kita masih tebel ini, aman insyaallah ya. Ya, kalau masih tebel aman insyaallah. Ya. Jamaah yang berbahagia, sebagai penutup untuk kajian kesempatan hari ini, mari kita kembali untuk melihat bahwa rumah tangga ini jangan dianggap sesuatu yang remeh. Ya, harus ada perhatian khusus untuk pasangannya, ya, untuk anaknya, untuk urusan rezekinya, gitu. Karena orang yang paling dekat dengan kita nanti adalah keluarga kita, gitu. Jangan menyengaja untuk menyakitinya. Ya, berikan perhatian yang cukup untuknya, baik secara zahir, makanan, tempat, pakaian, ataupun secara batin, ya, sehingga ada nafkah zahir, ada nafkah yang batin, ada ketenangan yang bersifat fisik, ada ketenangan yang bersifat non fisik atau psikisnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita termasuk golongan keluarga-keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah bukan berarti rumah tangganya tidak bahagia. Tapi rumah tangga yang bahagia sekali lagi yang bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan mengundang berkah dari Allah taala.